Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dengan kakak-kakak pelayan di PIB Jemaat Bukit Moria dalam IHMPA Golongan Anak Tanggung Minggu 30 Mei 2021. Bersama dengan Kak Adeline, Kak Enya, Kak Yoni. Selamat beribadah. Kakak harap adik-adik sehat selalu ya. Wah, kakak lihat adik-adik udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik. Pasti adik-adik udah siap memuji Tuhan dong. Yuk kalau gitu kita mau menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Adik-adik tahu semua kan? Yuk kita panggil Kak Yoni bareng-bareng. Kak Yoni. Sebelum kita masuk ke saat teduh, kita mau menyanyi lagi, kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Silakan Kak Yoni. Kita lipat tangan, tutup matanya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik kita mau bernyanyi lagi, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 117 dengan judul Di Pintumu Ku Datang. Silakan Kak Yoni. Kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup matanya, mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mau beribadah, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita mau bernyanyi lagi. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 136 dengan judul Kitab Suci Hartaku. Kita nyanyi bait 1 dan 2 ya adik-adik. Kita panggil Kak Yoni yuk. Kak Yoni.
Kitab suci hartaku, tak bernilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Adik-adik, masih ada sukacita? Masih semangat? Masih Kak Adeline mau dengarkan firman Tuhan? Iya Kak Adeline. Ayo kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya Kak Adeline ajak adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya. Sudah diambil? Kita siapkan Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3. Sudah, saya ulang. Perjanjian Lama, Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 3 ditandai. Sebelum kita baca, kita mau berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Lipat tangannya, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan telah memimpin kami di pagi yang indah cerah ini ya Bapa, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kamu dengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan mau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami boleh dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, boleh kami mengerti Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ditandai tadi kita baca, Kak Adeline akan membaca. Adik-adik juga ikuti dalam hati ya. Kita baca. Kejadian Perjanjian Lama, Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu kuserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semua itu kepadamu, sebagai juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sudah dengar bacaan kita tadi? Pasti sudah sering dengar cerita tentang Nabi Nuh. Ya enggak adik-adik? Oh iya Kak Adeline, kan udah sering. Ingat enggak ceritanya? Nah ada bahtera yang sangat hebat. Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Ya adik-adik kita mau lihat dulu gambar-gambar ini. Nah, ini dia bahteranya Bapak Nabi Nuh. Nah, ini dia. Nah, sudah dalam lautan. Ya adik-adik. Nah, Tuhan Allah membuat peristiwa ini karena apa? Manusia sudah melakukan dosa. Dosa yang sangat merajalela. Nah adik-adik, tidak ada lagi manusia yang selamat. Siapa yang selamat? Ada 8 orang yang mau mendengarkan perintah Tuhan, yaitu Nabi Nuh beserta istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya. Dan binatang-binatang yang telah difirmankan Tuhan kepada Nabi Nuh untuk dimasukkan ke dalam perahu Nabi Nuh. Wah adik-adik, jadi tinggal 8 lagi manusia. Adik-adik ada lagunya loh, tahu nggak? Nanti adik-adik lihat di YouTube ada, tapi kalian lagukan ya.
Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam prabahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 jiwa diselamatkannya. Nah, adik-adik, kalian gak pintar nyanyi ya. Nanti kapan ada waktu atau adik mau buka di YouTube, buka lagunya. Sudah sangat terkenal. Nah, itulah ceritanya bahwa pasca telah terjadi, manusia sudah tidak ada lagi. Yang ada tinggal manusia yang soleh, yang taat kepada Allah. Manusia yang mau mendengarkan firman Tuhan, yaitu Nabi Nuh dengan keluarganya. Peristiwa Paskah Bahtera ini adik, maka Allah berfirman kepada Nabi Nuh dan kepada anak-anaknya, kamu akan beranak cucu, penuhilah seluruh bumi. Dan semua binatang-binatang, ikan di laut akan tunduk kepadamu. Dan tumbuhan hijau menjadi makananmu. Nah, sebelum Allah memberikan berkat kepada manusia, Allah telah memberi anugerahnya yang ajaib. Kuasanya yang ajaib. Begitu besar kasihnya kepada manusia yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau berjalan dalam kehendak Tuhan. Inilah adik-adik, setelah manusia tidak ada lagi, Tuhan memberkati Nabi Nuh dan keluarganya. Tuhan memberi keselamatan, Tuhan memberi berkat dan kuasa kepada Nabi Nuh dan keluarganya. Kenapa? Berkat yang diberikan itu harus dipelihara, dijaga. Mereka telah diberikan makanan dan minuman, makanan dan ikan-ikan dan tumbuhan hijau, diberikan kuasa untuk mengisi seluruh bumi dengan manusia-manusia yang saleh. Karena Tuhan telah melenyapkan manusia-manusia yang berdosa itu. Jadi yang ada adalah keturunan Nabi Nuh, manusia yang saleh, manusia yang sudah bersih dari dosa. Tuhan mau memberikan Nabi Nuh dan keluarga menjadi rekan sekerjanya. Artinya Tuhan mempercayakan bahwa berkat yang diberikan itu harus dijaga dan dipelihara. Tuhan memberi kuasa bahwa akan yang lahir dunia ini akan diisi dengan manusia yang manusia tidak berdosa lagi, manusia-manusia yang saleh. Tuhan beri kuasa dan dipercayakan oleh Tuhan bahwa manusia ini akan menjadi rekan sekerjanya. Dan manusia, apa yang dilakukan manusia ini harus mempertanggungjawabkan segala yang diberikan kepadanya. Allah memberi kuasa kepada mereka dan mempercayakan, ke dalam tanganmu kuserahkan semuanya. Adik-adik anak tanggung, kita belajar hari ini. Kita diberkati oleh Tuhan, diberkati Kadelin. Kita dijaga oleh Tuhan, dijaga Kadelin. Kalau kita boleh sehat, boleh beribadah bersuka cita, boleh bersama mama dan papa, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Adik-adik, saya mau lihat gambar yang ini. Apa ini? Indahnya ciptaan Tuhan. Kalau kita melihat ciptaan Tuhan ini, apa yang kita rasakan? Bahwa sebelum Tuhan menjadikan kita, sebelum Tuhan mengasihi kita, Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang baik itu adalah kehidupan yang diberikan kepada kita oleh apa? Kasih. Oleh kuasa Allah yang ajaib. Dia selalu menyediakan segala yang baik supaya segala sesuatu yang baik itu boleh kita jaga. Adik-adik, mau nggak menjalankan sekerja Allah? Sebagai anak dikasihi Tuhan, kita mau belajar apa yang diberikan kepada kita, bisa kita rawat, bisa kita jaga, kita bersyukur oleh kasih Tuhan. Tuhan telah memberi dahulu keindahan yang begitu baik, supaya segala sesuatu yang dilihat oleh Tuhan itu baik, kita jaga, kita pelihara, kita bersyukur. Bagaimana untuk bersyukur memelihara ciptaan Tuhan sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, sebagai anak tanggung? Harus punya rasa bersyukur, harus punya
tanggung jawab. Apa yang telah diberikan tanggung jawab kepada kita, alam ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada manusia, kepada kita dijadikan rekan sekerja Allah. Kita dijadikan partner Allah. Apa itu partner? Teman, rekan sekerja, mau menjaga. Karena segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena Tuhan memberi berkat. Tuhan memberi kasih-Nya dengan kuasa yang ajaib. Dia persiapkan, dia terlebih dahulu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yang begitu indah. Nah adik-adik, apa yang kita dapat lakukan? Kita mau bersyukur, kita mau memanfaatkan, menjaga, memelihara yang diciptakan Tuhan dengan cara bagaimana ya Kak Adeline? Banyak hal yang kita dapat lakukan seperti menjaga lingkungan. Kita lihat anak-anak sedang menanam pohon, sedang menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu dapat kita lakukan adik-adik. Dengan hal kecil kita tahu karena Tuhan telah mengasihi kita, karena Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu bagi kita. Kita dijadikan rekan sekerjanya, maka kita turut bersyukur, turut bertanggung jawab untuk semuanya menjadi kemuliaan umat syukur baik kepada Tuhan. Kita melihara lingkungan dengan menanam, kita menjaga kebersihan. Nah, kita bersyukur sebagai anak Tuhan. Sebagai anak tanggung GPIB Muria, kita dapat bernyanyi, kita bersyukur. Yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih. Dengan kuasanya ajaib disiapkan semuanya bagi kita. Bagaimana dia telah menghapus dosa manusia, melenyapkan manusia yang berdosa. Kita dijadikan manusia yang dikasihi, kita dijadikan anak-anaknya, kita dijadikan kepunyaannya. Nah, kita mau bernyanyi kembali ke nyanyi tadi ya. Kita mau bernyanyi, Bapak Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, semua masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 jiwa diselamatkannya. Kita bersyukur, menjaga, memelihara ciptaan Tuhan. Kita punya tanggung jawab sebagai rekan sekerja Allah, sebagai partner Allah. Adeline percaya kita semua mau hidup dengan bersyukur, bersukacita karena Tuhan sangat baik. Mempunyai rekan sekerja yang baik. Allah percaya kepada kita. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi, karena Tuhan Allah sudah menciptakan alam semesta, kita, hewan dan tumbuhan, kita harus tidak boleh malas kalau mau pergi ke gereja dan kita harus rajin ibadah. Juga kita tidak boleh lupa untuk bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu, yuk kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 1 dengan judul Sungguh Indah Alam. Kita nyanyi bait 1 dan 2 ya adik-adik. Kita panggil Kak Yoni yuk. Kak Yoni. Adik-adik, saatnya kita mau berdoa kembali. Kita mau doa syafaat. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami anak-anak-Mu telah boleh memuji memuliakan nama-Mu, telah boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang dalam hidup kami. Mampukan kami mendengar suara-Mu. Mampukan kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan.
bagi presiden kami, wakil presiden kami, dari pimpinan-pimpinan kami, dari pusat sampai daerah. Bapak, kami mau doakan mereka supaya mereka dapat bekerja sama dengan baik, takut akan Tuhan. Dan biarlah Bapak, semua yang pada saat ini melanda bangsa kami yang dalam virus corona, Tuhan, kasihanilah semua keluarga yang mengalami penderitaan, semua orang-orang kehilangan pekerjaan, dan pemerintah kami yang sekuat tenaga dalam memberikan vaksin, bekerja sama dengan gereja-gereja, bekerja sama dengan seluruh lembaga masyarakat. Mampukan Tuhan bekerja dengan baik supaya pemberian vaksin boleh terlaksana dengan baik, dan akhirnya Tuhan, virus corona ini boleh jauh dari bangsa kami ini Bapa, sebab dia telah membuat banyak penderitaan, membuat banyak peristiwa-peristiwa yang menyedihkan Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan tolong bangsa dan negara kami ini, curahkan kasih dan damai sejahtera-Mu Tuhan, boleh terjadi atas bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, kami mau juga berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Kami berdoa untuk gereja kami, GPIB secara sinodal. Terlebih khusus Bapak, kami berdoa GPIB Jemaat kami Bukit Moria. Tuhan, kamu serahkan pendeta kami ke dalam tangan Tuhan. KMJ kami, Menita, Bungo Damping, Ibu Herlina Rengtung Silitonga, dan Pak Johannes November Taulending. Jadikan mereka Bapak pelayan firman yang penuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mereka bergandeng tangan dalam membangun jemaat. Mereka bergandeng tangan dalam membina, mempersatukan, memberi damai sejahtera terhadap bangsa dan negara kami ini, terhadap gereja kami ini Bapak. Dan juga boleh bekerja sama dengan majelis-majelis presbiter dari sektor 1 sampai 10. Boleh mengingat kembali bahwa siap untuk melayani Engkau Tuhan. Berikanlah itu Bapa, kuat kuasa-Mu supaya gereja kami ini, presbiter bersama Pelkat, bersama semua jemaat kami Bapa, boleh beribadah walaupun melalui streaming video ini Bapa, semuanya boleh sampai kepada jemaat kami, terlayani dari jemaat kecil sampai dengan jemaat yang dewasa, sampai dengan jemaat kami yang lansia. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya semuanya boleh merasakan kehadiran Tuhan walaupun beribadah di rumah. Kami percaya Tuhan, Tuhan boleh memampukan KMJ kami, presbiter, Pelkat semuanya melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Kami juga berdoa Tuhan bagi petugas Inforkom streaming ini Tuhan, Engkau beri mereka talenta yang luar biasa, biarlah boleh bekerja sama dan mau memberi talenta itu menjadi hormat syukur bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi karyawan kantor, bagi sapam, bagi semuanya Bapak, untuk rangkaian pelaksanaan ibadah di gereja kami ini Tuhan, kamu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan, baik kakak-kakak lain yang sedang bertugas, baik kakak lain yang tidak bertugas, kami serahkan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk para pengurus, terima kasih Bapak untuk mampu menciptakan kerjasama supaya terlayani adik-adik kami Tuhan. Berkati semua kakak pelayan Tuhan, baik yang sekolah, baik yang berumah tangga, baik yang bekerja, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mampukan Bapak bersatu hati dalam membangun melayani adik-adik kecil kami, jemaat kecil kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya juga kami berdoa bagi orang tua didik kami Tuhan. Kami tidak tahu orang tua dan keberadaan orang tua, tapi kami percaya Engkau memberi kasih anugerah-Mu kepada setiap orang tua, baik orang tua yang bekerja di rumah, baik orang tua yang berhenti bekerja, semuanya Tuhan, Engkau beri kasih karunia-Mu, Engkau beri berkat-Mu, supaya apa yang boleh orang tua berikan kepada anak-anak adalah yang terbaik, adalah kasih yang Tuhan persediakan bagi mereka sebagai orang tua. Terima kasih Tuhan, inilah kami dan doa kami jadi sempurna Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sahuti dan sambutlah doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Dan dikarenakan sekarang lagi masa pandemi, kita tidak disarankan untuk memberikan persembahan secara tunai.
Jadi persembahan yang adik-adik pegang sekarang bisa adik-adik transfer via link aja, Dana, OVO, dan GoPay melalui QR Code yang tertera di layar. Adik-adik juga jangan lupa untuk menambahkan kode 01 di belakang nominal yang nanti akan adik-adik berikan. Contohnya, adik-adik mau memberikan Rp5.000, adik-adik nominal di belakangnya adik-adik ganti jadi 5001. Jika adik-adik kebingungan, adik-adik bisa minta bantuan mama papa ya. Juga adik-adik, kita akan menggantikan beberapa kata yang biasa kita ucapkan jika mau memberikan persembahan. Adik-adik ikutin kakak ya. Apa yang ku persembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 262 dengan judul Apabila Kita Sukacita. Silakan Kak Yoni. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup matanya. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan yang terbaik di persembahan kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi lagi adik-adik. Kita mau bernyanyi dari lagu Yesus sayang padaku. Silakan Kak Yoni. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sebelum kita kembali pada kegiatan kita masing-masing, kita mau kembali berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami telah selesai beribadah, Tuhan berkati ibadah kami, supaya ibadah kami ini Bapa menjadi sukacita bagi kami dan menjadi rahmat syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan kembali kepada kegiatan kami masing-masing. Tuhan tetap jaga kami, pelihara kami, dan untuk minggu depan Tuhan persatukan kami lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih.